Bulan Ramadan ada banyak namanya. Di antara nama bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa. Pada ayat yang kami bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu. Maka karena diwajibkan dalam Al-Quran oleh Allah, bulan ini disebutkan dengan bulan puasa. Orang tanya Aceh, kita sebut bulan Ramadan jarang. Bulan puasa, kata dengan puasa. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan bulan rahmat. Kenapa disebut dengan bulan rahmat? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, di mana seolah-olah Allah nepahawa Nabiullah Musa. Wahai Musa, aku berikan dua cahaya kepada umat Muhammad, yang mana dua cahaya itu akan dapat menerangi dua kegelapan. Cahaya yang pertama nepegah oleh Allah, yaitu cahaya Ramadan. Ternyata Ramadan ini betul-betul bulan kemuliaan, bulan rahmat yang dikhususkan kepada kita umat Muhammad. Tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Sehingga umat yang Nabi yang lain Hirun dan Hawa yang bermerumpok dengan Ramadan lagi getanya umat Muhammad. Namun itu tidak diberikan, hanya diberikan kepada kita umat Muhammad. Dan cahaya tersebut dapat menerangi kegelapan, yaitu kegelapan ketika kita sudah melewati mahsyar, melewati mizan, titik siratal mustaqim. Kita berjumpa dengan dua pintu. Yang pertama pintu surga, yang kedua pintu neraka. Neraka, ada neraka yang bermacam-macam. Ada yang gelap, di antara penerangan, di antara cahaya yang bisa menerangi kegelapan, yaitu kegelapan yang ada dalam api neraka. Yang kedua, nepegah oleh Allah pada Nabiullah Musa, aku berikan kepada umat Muhammad yang kedua cahaya Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Diturunkan pas dalam bulan Ramadan. Kita peringati nuzul Quran. Cahaya Al-Quran itu dapat menerangi kegelapan, yaitu kegelapan kubur. Di mana kubur dalam banyak riwayat diceritakan, di antaranya dalam kitab Tamihul Qafilin, dalam kitab Daqaiqul Akbar dan kitab-kitab yang lain. Disebutkan bahwa dalam kubur tiap hari, tiap malam dia menjerit berteriak, wahai manusia, aku ini adalah rumah yang gelap. Itu disebut kubur, tiap orang teriak, meneriak, saya adalah rumah gelap. Lagi nak pegah kuburnya rumah hantu, di mana kalau ada orang meninggal sudah menjadi hantu. Begitu seram, begitu menakutkan. Kubur itu rumah yang paling menakutkan. Maka Allah memberikan Al-Quran, di antaranya hikmahnya Al-Quran itu menjadi cahaya nanti di dalam kubur. Maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat hebat. Di antaranya menjadi cahaya di dalam api neraka nanti, dan Al-Quran yang hadir di dalam bulan Ramadan itu menjadi cahaya yang bisa menerangi kubur nanti. Kaum muslimin sidang jamaah Isya, tarawih serta witir yang Allah muliakan. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hadis yang kami bacakan tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharap balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa selama setahun yang lalu. Sering kita dengar, tiap hari, tiap malam kita dengar hadis yang dibacakan oleh para penceramah.
Apakah kita dengan hadirnya Ramadan, dengan berpuasa menahan haus dan lapar sudah selesai dihapuskan segala dosa? Tentu tidak. Man shama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi menghidupkan Ramadan dengan berbagai upaya yang kita lakukan demi untuk disebut kita sebagai hambanya yang betul-betul loyalitas terhadap Allah, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngenpu tapudip Ramadan di antaranya dengan melaksanakan perintah wajib, berpuasa, salat sehari semalam 5 waktu. Ngenpu lan tapudip Ramadan dengan membaca Al-Quran, talil Quran. Di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang-orang yang membacakan Al-Quran. Wa mut'imil ji'an, orang-orang yang memberikan sedekah terhadap orang-orang yang lapar. Bulan Ramadan na buka puasa. Tidak semua daerah ada yang berbuka puasa seperti di Aceh. Bahkan di negara-negara yang lain, di Timur Tengah, orang negara Arab pun tidak semua. Monya di Sudan yang sering tak kalon, baik di YouTube ataupun di media-media, orang itu hampir sama dengan kita. Hana kaya mendum, bahkan termasuk negara-negara yang gak siencit. Tetapi begitu semangat mereka di dalam menjemput keberkahan di dalam memberikan makanan terhadap orang yang berbuka puasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan terhadap orang yang lapar, orang yang berbuka puasa, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang puasa tersebut. Hanya sedikit kita membuat orang kenyang ataupun senang, ataupun kita memberikan makanan terhadap orang yang berbuka, pahala yang diberikan oleh Allah bagaikan pahala orang puasa tersebut. Maka di drop menghantar pajuh makanan yang seolah bengeh runyan. Semangat itu ternyata ada tempoh dulu pada masyarakat Aceh. Nah, urunnya jarang buka puasa irmo. Tanya urunnya sudah sedikit bergeser, bahkan berat menggeser. Berat bergeser, buka puasa menyekai membelah waktu, bahkan 10 waktu karame bak warung-warung. Padahal itu adalah keberkahan, nilai keberkahan yang luar biasa. Buka puasa bak warung daripada hana kagot. Tetapi ada sisi nilai negatif dan positifnya. Nah, urang gasin hana taundang kenan. Orang yang lapar, manfaat terasa ema, urung beri makanan kepada orang-orang yang lapar. Wa mut'imil ji'an, urung yang dua. Yang undang sama-sama pejabat, media pejabat. Tahun yatim nuadro ke simbolis. Ini sudah sedikit bergeser bapak-bapak sekalian. Tetapi semangat urun jamun, hana buka puasa bak kide, hana buka puasa remoh, tapi buka puasa di masjid. Buka puasa di menasah. Uranyo jeta periksa masjid-masjid yang na buka puasa, na ledro nyampi behana swadan tu untuk ke maghrib. Nal hedro nungku imum, kemudian muadzin lagi sagainan panena semangat urung ba makanan buka puasa cile getanyo tak hidupkan kembali semangat tersebut, tak kubah rumah sehat istri nganu inan untuk hidup ini suasana membuka puasa di masjid dan di menasah. Tajak keno bukan berarti yang jak keno hana makanan di rumah lebih irmoh lebih rezeki bila Allah, tapi kita mau menghidupkan suasana semangat ini. Ini yang sudah pudar hari ini, bapak-bapak sekalian. Sementara pahala yang diberikan luar biasa. Bahkan ada semangat lagi membuat bubur kanji. Menyepidi bubur kanji. Dan bubur-bubur pelain di Aceh Besar dan tempat lain ada. Itu kalau kita lihat ada filosofisnya, pakan ia bu, na ia dan nabu menjadi kenyang, terus lih pajuhnya. Kemudian bisa dirasakan seluruh masyarakat yang ada di dalam kampung. Bagi bacut sapo, manfaat rasa iman. Barang siapa yang memberikan makanan terhadap orang yang berbuka, memandum urun pajuh yang tatanya, depna fahala katanya. Orangnya hana pada dua masjid yang nak tanggung ibu kanji. Kampung laksana nacit inan, awal kampung samping lom hana. Kurang semangat. Nah, mari kita hidupkan semangat itu. Ternyata pahala yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa.
Maka man shama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan Ramadan bukan hanya dengan salat tarawih, dengan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa yang kita sampaikan tadi. Kaum muslimin sidang jamaah Isya tarawih yang Allah muliakan, ngempulan tapudip Ramadan benar dengan berbuka puasa, dengan salat tarawih. Salat tarawih ini sangat luar biasa, di mana Sayyidina Ali pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat saat datangnya bulan suci Ramadan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah izin kepada kami untuk turun salat tarawih beserta manusia yang ada di bumi. Khusus bulan Ramadan, malaikat hawa dengan keutamaan salat tarawih. Dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka itu salat di masjid berserta manusia-manusia, bila mana manusia itu bersentuhan kulitnya dengan manusia, atau manusia bersentuhan dengan malaikat, atau saling bersentuhan walaupun dalam keadaan gaib, dalam keadaan tidak nampak, maka kepada orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah terdahulu. Rayut taat fahala, keutamaan di antara keutamaan salat tarawih itu pasti ada. Selain fahala, tiap malam, malam ini, malam besok, malam sebelumnya berbeda-beda. Malamnya apa keutamaan ji? Barang siapa yang salat tarawih pada malam 9 Ramadan, bagaikan ibadah para nabi. Lagi ibadah Rasul. Nyo malamnya tentang semain tarawihnya. Nyo lagi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kekuatan nilai ibadah itu diberikan kepada kita salat tarawih malam ini. Maka sungguh sangat luar biasa. Tapi waktu kala sang semangat orang ramai bawa orang kopi nohat ngan dalam masjid. Nyodek no orang, kah hanasikan orang kopi. Cita jak puluhan orang kopi, hanasikan orang kopi. Begitu sudah pudar semangat untuk menjemput keberkahan di bulan suci Ramadan. Mari kita hidupkan Ramadan. Man shama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan tapakat orang lain. Haid aja adanya haid tapakat orang ramai tapakat perumah pakat anu dah gunci anu hana da bijajan lem hana salat tarawih. Dulu seperti itu semangat orang tua dulu. Menjaga keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa. Kaum muslimin sidang jamaah Isya tarawih yang Allah muliakan. Bulan Ramadan gepenan lom dengan bulan yang terhebat daripada 1000 bulan. Karena di dalamnya ada satu malam yang sangat luar biasa, bagaikan ibadah 1000 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Umar bin Khattab, man qama, barang siapa bulan malam Lailatul Qadar itu adalah di antara malam-malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan malam Lailatul Qadar di antara malam yang dirahasiakan, sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiap malam berbeda-beda keutamaannya. Menyebutkan fokus bak malam yang ganjil. Padahal tidak ada kepastian pada malam yang ganjil tersebut. Bahkan tak pernah tiap malam sumudip tak puasa, tak salat tarawih, tak pudang malam, belum pernah jumpa. Maka itu adalah rahasia Allah. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan tiap malam sampai akhir Ramadan, pasti dia mendapat dengan Lailatul Qadar tersebut. Pasti dia dapat walaupun kita tidak merasakannya. Tetapi Allah memberikan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam Ramadan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, betul-betul mengharap pahala daripada Allah, la'allakum tattaqun, Allah pasti akan memberinya la'allakum tattaqun, memberinya gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutnya dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah cinta terhadap hambanya yang muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.